Tuhan Yesus mengatakan demikian, kamu yang harus memberi mereka makan, ya kan? Jadi makanan itu bukan ada nilai sosialnya dari makanan menurut saya. Dan ingat ketika Tuhan Yesus membagikan roti, Tuhan Yesus nggak memberikan, ada bacaan Injil itu tidak memberikan langsung kepada umat banyak, tapi Yesus memberikannya kepada para murid dan para murid memberikannya kepada orang banyak itu. Saudara-saudari terkasih, kembali lagi bersama kami di podcast Sahabat Seperjalanan bersama para frater dan juga para Romo Projo Jakarta. Salam sehat selalu. Salam sehat, sehat selalu. Sehat selalu. Sehat, lebih sehat. Lebih sehat lagi. Bagaimana Romo kabarnya? Wah, lumayan. Sehat? Habis olahraga. Waduh, mantap nih. Walau bagaimanapun juga olahraga tidak boleh ditinggalkan. Wah, betul sekali nih. Itu dia. Iya, para sahabat seperjalanan, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Romo Hari Lyong yang mungkin dikenal oleh banyak umat sebagai Romo Baba Lyong ya. Baba Lyong. Oh ya, Baba Lyong. Kita mau bahas apa nih Frater Regi hari ini nih? Ya, Frater Daniel, kayaknya kita sering denger ya di OKS atau di juga di misa online sama di hari Kamis gitu ya. Romo Baba Lyong nih suka ngomong kalau Romo Baba Lyong nih pencinta nasi goreng ya. Itu ada sejarahnya. Waduh, sejarahnya nih. Kenapa saya senang nasi goreng? Gini, itu mami saya pintar masak nasi goreng. Ada 3 jenis nasi goreng yang saya suka. Satu nasi goreng biasa yang digoreng pakai kecap, pakai telur itu ya. Iya. Kedua nasi goreng putih yang pakai telur asin begitu ya. Waduh. Tinggal dikasih irisan cabai digoreng itu. Yang ketiga nasi goreng kuning, itu pakai kunyit. Bumbunya berasa, pedasnya berasa, itu enak itu ya. Nah, dulu saya lupa tahun berapa itu ya. Dan ketika itu saya masih SD. Banjir. Jakarta banjir besar. Dan waktu itu ketika banjir itu ada satelit Palapa yang diluncurkan. Kalian belum lahir kali ya. Belum lahir Itu di tahun 70, lupa saya 75 atau 7, ya sekitar 75 atau 76 atau 77 begitu ya. Iya. Itu. Nah, itu kan banjir. Kita kan nggak bisa belanja. Iya. Nah, itu makanan pokok ketika banjir, kami di rumah kami kebanjiran di Mangga Besar itu ya, banjir besar itu ya. Ya nasi goreng. Dan saya senang. Nah, sejak saat itulah sampai sekarang saya suka nasi goreng gitu ya. Atau kalau saya suka di rumah bilang itu nasi nyanya ya, nasi kayak diongseng-ongseng begitu. Nggak pakai minyak gitu, diongseng-ongseng kasih garam. Jadi nasi itu kayak seperti nasi garing begitu ya. Dimakan dengan telur dadar. Wah, itu nikmat sekali itu rasanya. Itu saja sudah nikmat. Jadi menikmati makanan bukan harus dengan makanan yang mewah-mewah begini-begini. Yang begitu-begitu aja juga menarik gitu ya. Yang sangat sederhana ternyata enak gitu loh. Nah itu ya. Emang ya, kadang-kadang kalau makanan rumahan tuh punya kenangan ya. Dan ternyata Ya. Romo Lyong ini dengan nasi goreng punya sejarahnya Punya ternyata sejarah, iya catat tuh. Oh siap Romo, siap. Kita akan catat buatan mama. Iya, buatan mama lagi. Pasti punya kenangan yang luar biasa ya pasti ya. Cinta kasihnya. Wah betul. Cinta kasihnya lewat nasi goreng atau apa itu ya. Itu nyata itulah. Sederhana itu ya. Nah kira-kira nih Romo. Kan nasi goreng ya. Punya sejarahnya tadi. Ada lagi gak nih makanan kesukaan yang bisa Romo kasih tahu? Selain nasi goreng. Saya itu suka nasi uduk dengan, kalau saya makan nasi uduk kepengennya itu saya siram itu dengan, ini aneh. Sekali waktu saya makan di satu tempat, mungkin Daniel juga, saya makan nasi uduk lalu saya siram dengan kopi. Itu saya dilihatin itu. Tapi saya makan. Bagi saya itu enak gitu. Nasi uduk dengan kopi. Dengan nih, kopi. Kuahnya kopi. Iya, kopi saya itu. juga bingung nih mau ngebayanginnya juga bingung nih. Nah, mari kita makan bersama. Mungkin setelah ini kita cobain ya. Harus dicoba nih. Tapi memang nggak semua nasi uduk bisa enak dimakan dengan kopi ya. Kalau saya itu makan dengan kopi itu, ya ikut yang ada di rumah pada saat itu ya. Itu sederhana kan? Iya, nasi goreng. Nasi uduknya juga bukan nasi uduk beli di depan rumah pada saat saya masih kecil. Dekat-dekat rumah. Kopi mah gampang tinggal dimasak begitu ya. Siram. Wah, enak sekali tuh rasanya, sedap itu.
Sedap ya makanannya tadi nasi goreng, nasi uduk. Bisa dibilang Romo Leon kesukaannya makanan-makanan rumahan ya, yang bisa dibilang Iya, sederhana Romo Leon, Sederhana maksudnya banget. bisa sederhana. Iya. siapapun bisa dapat dengan mudah Iya. menemukannya gitu. Saya lebih senang dibeliin gado-gado. Gado-gado lagi. Nah, Tinggi gado-gado makan juga ketiga saya nih. suka tuh. Gado-gado. Gado-gado tuh agak pedes gitu ya. Hmm. Cuma you mesti lihai. Caranya membedakan gado-gado pedes, mana yang pedes, mana yang nggak pedes. Wah, Bisa maksudnya gimana tuh? bedain gado-gado yang pedes, mana gado-gado Kan biasanya- pedes, mana nggak pedes. Dibedain karetnya. Iya, benar. Kalau pedes karetnya dua. Dalam karetnya dua, ya, Pak. Enggak, salah. Kalau pedes karetnya merah. Karetnya merah. Nah, kalau nggak pedes karetnya hijau. Nah, kalau kadang disobek. Iya, kalau disobek. Bang yang pedes saya sobek ya ini ya. Ya, itu dia, itu. Udah Pusing. bisa makan gado-gado? Aduh, bisa Romo. Lagi ini nasi goreng, nasi uduk, gado-gado. Iya. Nah, selanjutnya nih Romo. Hmm. Kan kadang Romo bisa dibilang suka ke tempat makan nih Mo. Iya. Boleh dong berbagi sama kita semua nih. Mungkin ada beberapa tempat makan yang mungkin Romo favoritin nih kira-kira. Saya favorit ke tempat makan itu karena dari kecil saya Oh. sama orang tua saya. Dulu ketika saya masih SD, setiap Sabtu setidaknya malam Minggu mami saya, papi saya, adik saya ke Present Park. Jadi kalau saya diajak makan, Romo mau kemana? Yuk ke Mangga Besar yuk. Yang saya lihat itu adalah apa? Kenangannya. Oh ya di sini nih dulu mami saya beli rujak cuhi. Sampai sekarang di Mangga Besar itu di dekat Present Park ada yang jualan rujak cuhi dan saya suka beli itu sampai sekarang. Masih jualan tuh Mo ya? Masih Masih jualan meskipun yang jualan bukan orang aslinya. Oh. Ya, maksudnya ininya sudah digantikan oleh karyawannya karena sudah meninggal. Oh iya. Ya, itu kenangannya itu loh. Ini mami saya ini suka membelikan saya rujak cuy ini di sini di Mangga Besar. Lalu ada yang lain-lainnya itu sudah tidak ada. Yang kuno, yang makanan-makanan jadul dulu ya itu ya. Jadul. Nah, yang saya suka ingat itu adalah kenangan-kenangannya itu loh ya. Dan makanan-makanan yang saya suka itu nggak harus kaki 5. Hmm. Sorry, nggak harus bintang 5 maksudnya. Cuma ya. Nah, Kaki gitu. 5. Tapi kaki Nah, lima ya, tapi oke. kaki 5 juga oke. Saya kadang kala sama Lius, sama si Rino makan di tenda begitu ya. Iya. Kadang kala sama Mbak Daniel juga pernah tuh bagaimana Sekali sama ya. itu ya, sekali-sekali gitu ya. Kita makan saya ajak makan di mana? Nasi goreng. Nasi goreng enak tuh Mo ya. Di rumahnya, dekat rumahnya siapa? Siapa? Cimeyung. Iya, nasi goreng sepiring 13.000 tambah telur 16.000 gitu Sampai ya. hafal Romo ya. Iya, minta Detail pedas ya, Bu. sedikit, enak gitu ya. Jadi Karena nggak udah harus yang favorit mewah. Romo ya. Kenangan sudah lama. Saya itu senang ya. nasi goreng. Salah satu makanan favorit banyak. Mau nasi Padang juga bisa, Bisa semuanya. mau apa juga bisa. Banyak yang enak ya Mo ya. Banyak yang enak. Yang penting sesuai selera Ya, itu. iya. Betul. Iya. Betul. Nah, tadi kan Romo bilang makan bersama keluarga. Berarti kalau Romo ditanya nih, Romo lebih suka makan sendirian nih, Hmm. nggak sama siapa-siapa, atau yuk mendingan kalau makan tuh rame-rame sama-sama gitu. Jawabannya Romo apa nih? Saya terkadang kalau makan lebih senang rame-rame bersama-sama. Rame-rame. Kan kadang-kadang suka saya lagi habis olahraga atau malam atau gimana saya ke ruang makan di Samadhi Rafter itu ya. Iya. Saya suka WhatsAppin kan beberapa frater, yuk kosong, Yuk. yuk makan yuk jam segini, Oh, jam segini maksudnya segini ya. setengah 9, Iya, jam 9 iya, malam gitu ya. Jam malam gimana, yuk gimana atau ya kita duduk-duduk ngongkok-ngongkok gitu, ngongkok apa ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. iya. Bercanda-bercanda, santai-santai. Ada apa di ruang makan ada es krim ya kita makan es krim, ada pempek kita makan pempek, ada apa ya tadi pagi spaghetti ya. Spaghetti. Kita Spaghetti makan dong ya. spaghetti bersamanya itu loh. Iya. Bersamaan berarti Romo. Bersama. itu ya. Berarti lebih enak memang Makan bersama. makan Makan itu sendiri bersama pun kadang-kala memang, tapi kalau memang buru-buru ya misalkan saya ada panggilan misa jam 8 harus misa, berangkat dari Samadhi jam 7 kan nggak bisa kan nggak bersama langsung jalan gitu. Karena ada keperluan. Ada keperluan. Layanan langsung Tapi Iya. yang lebih nyamannya Lebih nyamannya kalau bersama-sama, lebih nikmat. lebih enak banget. Maka dalam keluarga juga kalau makan bersama, karena dari kecil juga saya itu kalau makan di rumah itu bersama-sama. Saya di rumah dulu ada emak engkong saya, kakek nenek saya. Itu kalau malam itu suka belanja apa ya jajan gitu ya, apa maksudnya beli makanan. Lalu begitu sampai ya kita makan bareng di situ. Suasana makan bareng itu nikmat. Habis makan bareng juga
di rumah kan ada halaman, ada pohon mangga. Duduk-duduk di situ, ngobrol-ngobrol di situ. Wah, nikmatnya dalam satu keluarga itu ya. Ngobrol, makan, ngobrol-ngobrol gitu. Bercanda-bercanda gitu. Minum kopi lagi. Wah, nikmatnya. Bersamanya Bersama-sama itu. ya. Bersamanya. Nah, nih Romo, kan kita udah ngomongin tadi makanan kesukaan, terus saya juga tempat makan, dan Romo tadi lebih menjawab adalah makan bersama lebih enak. Sama. Iya. Nah, kira-kira ya Romo ya, Saya kepikiran, kita kepikiran ya. kepikiran nih. Nah, Ya, syukur bisa berpikir. puji Tuhan ya Mo ya masih bisa berpikir. Syukur bisa Kan sekolahin berpikir. Mo. Ya, Kita kan tuh ya. tiap hari Ekaristi ya Mo ya. Ah. Ekaristi tiap hari, perjamuan Iya. kudus. Kira-kira ada kaitannya nggak sih Mo antara makan bersama sehari-hari Ah. sama perayaan Ekaristi, Iya. perjamuan kudus yang kita Iya. rayakan bersama? Saya selama di Samadhi ini ketika COVID ini saya masih bersyukur kalau misa kan walaupun online ya, tapi kan ada frater, ada suster, ada beberapa romo yang ikut misa Karyawan. juga ya, karyawan juga beberapa. Ada kebersamaannya. Karena kita bersama-sama menyambut Yesus. Yesus yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita. Ya sendiri juga oke, misa sendiri. Tapi kalau bersama itu kan melambangkan ya kita mari bersama-sama mendapatkan mengucap syukur atas segala berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dan berkat itu bukan sekedar roti, bukan sekedar makanan, tubuh Kristus sendiri itu. Sehingga kita diikat menjadi satu gereja. Dengan menyambut tubuh yang sama, kita diikat menjadi tubuh Kristus dalam satu kesatuan yang utuh. Dan mari kita bersukacita atas segala kasih dari Tuhan Yesus yang sudah memberikan dirinya kepada kita sekalian. Yang Anda santap hosti, tubuh Kristus. Yang Anda santap tubuh Kristus. Yang disantap oleh suster, tubuh Kristus. Yang disantap oleh romo yang ikut misa, frater yang ikut misa, karyawan yang ikut misa di sini, tubuh Kristus. Saya pun juga menyambut tubuh Kristus. Ya kita bersyukur itu. Karena kita menyambut satu. Dan kita bersatu di dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus itu. Ya, diikat menjadi satu dalam ikatan kasih, satu gerakan, satu kepedulian. Nah itulah dia menurut saya. Berarti memang kaitannya erat sekali Mo ya. Makan bersama dengan Ekaristi. Iya, Ekaristi. Kita Ekaristi diajak kok bersatu dengan Kristus dan umat pun diajak untuk bersatu semua gitu dalam satu kebersatuan. Memang makan, Tuhan Yesus itu senangnya makan loh. Iya. Tuhan Yesus senangnya Kalau makan. di Injil ya Mo ya? Injil banyak Mo ya. Banyak tuh. Sebelum beliau wafat aja makan dulu. Makan-makan Iya, dulu. perjamuan dulu terakhir perjamuan. sama murid-muridnya. Begitu bangkit, Makan ada lagi. kangkau ikan, Iya, makan. itu ya. Bakar Makan ikan juga. dia makan. Makan juga. Ekaristi. Nah itu Makan dia. lagi. Nah itulah dia. Tuhan Yesus suka makan. Jadi kalau kita suka makan, nggak salah ya. Ya mengikuti Tuhan Yesus. Sehat-sehat ya Mo ya. Sehat ya Mo ya. Iya, ngikuti Tuhan Yesus itu ya. Kan tadi udah ngomongin soal Ekaristi Mo ya. Kira-kira Mo ya, kalau untuk masa sekarang nih, bagaimana sih mungkin kiat-kiat yang bisa Romo kasih ke kita, khususnya mungkin teman-teman semua sahabat perjalanan yang mungkin masih sejauh ini ke gereja masih susah nih Mo. Masih Via online. streaming, misa streaming, mungkin bisa bersama kita kadang-kadang ya di Samadhi juga ikut serta. Mungkin bagaimana bisa kiat-kiat dari Romo, bagaimana para teman-teman ini, para sahabat kita ini bisa merasakan juga perjamuan yang bisa kita rasakan gitu. Ya. Kan ada doa komuni batin, Komuni mungkin batin. apa Ya. bagaimana Romo? Kiat-kiatnya dari Romo nih. Begini, puncak kebersatuan kita dengan Kristus itu Ekaristi, memang itu benar. Tapi memang pada saat seperti ini kan belum karena pandemi COVID lah ya, ada protokol kesehatan, jumlah umat yang datang ke gereja juga dibatasi. Berapa persen? 20% atau 30% atau bagaimana? 30. Ya 30%. Tapi kebersatuan kita dengan Tuhan Yesus itu tidak terhalangi. Ya, dia tetap hadir kok dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, ketika kita mengucap syukur atas segala berkat dari Tuhan, itulah dia. Relasi dengan Tuhan itu salah satunya adalah ketika kita berdoa dan Tuhan Yesus hadir. Ketika Anda lagi nyetir, lagi macet, dengar lagu rohani,
yang menyejukkan hati. Saya pikir itu dia kehadiran Tuhan Yesus. Ya, dengan mendengarkan lagu rohani atau mendengarkan renungan gitu ya. Atau kalau lagi mau berangkat ke kantor kerja, apa itu ya, buka dengan handphone, buka YouTube yang Puspas yang misa harian gitu ya. Meskipun secara online, Tuhan Yesus hadir kok. Tuhan Yesus ya bisa hadir dalam kehidupan kita lewat caranya dia sendiri. Lewat caranya dia sendiri lah gitu ya. Yang penting adalah satu, meskipun dalam masa pandemi kita tidak lupa, udah nggak ekaristi, nggak usah misa, enak kan. Biasanya misa seminggu sekali, nggak usah misa, enak tidur. Atau ikut misa ya lewat apa ya, streaming itu ya. Sambil tidur-tiduran, sambil ngantuk-ngantuk, sambil tidur, selesai. Misanya udah selesai, dianya belum bangun. Nah itu dia. Ya itu. Tapi kebersatuan dengan Tuhan kan anytime. Kapan waktu pun bisa, dimanapun juga bisa. Melewati batas ruang dan waktu. Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu itu. Tapi intinya tadi itu ya, Mo. Ketika misa streaming, ketika misa online, sepenuh hati. Iya, mengalami Yesus, menyadari bahwa Yesus sungguh hadir di situ. Puncak kebersatuan kita. Ikutilah misa walaupun streaming dengan sepenuh hati. Karena disitulah Tuhan juga hadir. Tuhan hadir, Yesus hadir gitu. Bahwa tadi pesannya adalah tetap misa Romo ya, tetap ekaristi walaupun streaming. Nah tadi kan kita udah bahas ekaristi ya, terus ada bahas ekaristi secara streaming juga, tapi di awal nama makanan. Saya sempat baca nih Romo, ada sebuah buku yang mengatakan tentang teologi of food, teologi makanan Romo. Ternyata tadi kayak mungkin yang Romo ceritakan ya, bahwa itu diungkapkan ada teologinya juga mau ternyata makanan itu ya. Ada. Gimana itu mau kira-kira? Makanan itu dari siapa? Sayur. Kalau roti kan dari gandum, beras, nasi yang kita makan itu sebenarnya dari siapa? Memang petani yang membuat itu semua, katakanlah ya, restoran. Tapi kalau kita telusuri lagi, ini ternyata dari Tuhan. Ya, saya bisa makan sayur, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kita bersyukur itu semua, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa saya bisa makan? Ini adalah berkat dari Tuhan, rezeki dari Tuhan. Masih banyak loh orang yang sampai malam ini belum bisa makan dengan baik, katakanlah ya. Makan seadanya karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan hidup, nggak punya uang. Punya uang juga terbatas, kadang-kala cuma beli nasi, makan nasi putih dengan bumbu, kuah sedikit, makan suami, istri, anak-anak. Saya melihat itu masih ada loh orang yang mengalami hal seperti itu ya. Tapi di satu pihak makanan itu mengajak kita untuk bersyukur atas segala rahmat dari Tuhan. Satu itu. Dan kedua, makanan itu juga mengajak kita untuk mau berbagi. Saya ingat itu ketika Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Ya, ingat Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kamu yang harus memberi mereka makan, ya kan? Jadi makanan itu bukan ada nilai sosialnya dari makanan menurut saya. Dan ingat ketika Tuhan Yesus membagikan roti, Tuhan Yesus nggak memberikan, ada bacaan Injil itu tidak memberikan langsung kepada umat banyak, tapi Yesus memberikannya kepada para murid dan para murid memberikannya kepada orang banyak itu. Dibagikan. Nah, murid Yesus itu juga harus menjadi penyalur berkat, penyalur makanan bagi mereka yang kelaparan. Itu saya ingat tanggal berapa sih sekarang nih? Ini kan tanggal 7 ya? 7. Hari Senin ya. Ingat bacaan tadi. Hari Senin bacaan Injil 7 Maret, hari Senin tadi pagi. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Nah, ya betul Romo tuh. Ya, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Nah, itu dia. Apapun yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina itu, engkau lakukan untuk aku. Nah, itu dia. Ya, jadi ada nilai kasih. Ya, saya menganggap begini loh. Ketika saya ada lagi anak jalan, ada pengemis lagi makan nasi sate padang gitu ya. Sate padang. Sukanya kan ya, sate padang.
ada anak kecil ngemis gitu ya, Pak, minta Pak, kamu mau gak sate Padang? Lapar ya? Iya mau. Bungkusin satu sate Padang, saya yang bayar. Hati-hati loh. Jangan-jangan anak kecil pengemis itu adalah Tuhan Yesus. Jangan-jangan yang kamu kasih nasi Padang atau nasi apalah atau sate Padang itu jangan-jangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tadi dari dalam bacaan Injil, apapun yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu engkau lakukan untuk aku. Jadi makanan itu ada nilai kasih. Kasih itu ya. Itu dia yang mesti kita perhatikan. Bukan egoisme untuk kita sendiri makan. Kita bagi, yuk bagi makan, bagi makan. Itulah dia menurut saya. Ya. Berarti memang dimensinya tadi Romo katakan ya, ada bersyukur, Ya. yang kedua komunio, berbagi. benar ya, Berbagi. Itu dia. Mungkin bisa dibilang makanan itu bisa Teologinya saya pikir di situ. Iya tuh betul. Berbagi. Kasih. Karena ngikuti Tuhan Yesus, itu kan ya, itu dia. Sama yang saya baca. Itu dia. Teologinya, teologi foodnya itu bersyukur. Iya. Terusnya juga kita menyantap makanan, terus kita berbagi kepada sesama, Berbagi. tidak untuk diri sendiri. Tapi kita juga ingat pesan Paus itu ya, kalau makan itu jangan serakah. Saya kalau ke restoran, bukan ke restoran itu, kalau misa untuk resepsi pernikahan, begitu selesai doa, belum selesai doa aja tuh udah pada ngegrumung gitu di tempat makanan tuh. Aduh, boya ngambilnya itu, boya gimana ya? Ya cukuplah 2 potong, 3. Ini ada yang ngambil sebanyak begitu. Dicomot cuma 1, 2, digeletakin gitu. Aduh. Belum tentu habismu ya. Apa orang lain mau makan yang bekas Anda ambil itu? Itulah dia, saya pikir kita harus belajar. Makanan itu mengajak kita untuk belajar juga mematikan egoisme. Bukan ini semuanya untuk saya. Enggak, bagi-bagi. Itu saya coba lihat ya. Rata kali ya kalau misalkan diundang nantilah ya. Bapak Ibu juga pasti ngelihat itu begitu makan, nyomot banyak. Ya yang dimakan cuma sedikit. Ambillah sesuai kebutuhan Anda. Ingat kata Paus, kalau kita makan gak habis itu kita merampas hak orang lain, itu katakanlah ya. Iya betul. Nilai teologisnya juga muncul itu. Iya. Kaya banget ya Mo ya. Iya. Kaya banget. Padahal makanan loh. Kita ngomonginnya makanan loh ya. Tapi makanan pun ada nilai teologis itu. Ya kan ya. Iya itu dia. Makanya jangan serakah kalau makan. Ingat berbagi. Ingat orang lain. Anda kalau makan begitu terbuang-buang. Ya itu saya ingat manusia-manusia gerobak itu ya, suami istri nggak punya rumah, ada anaknya bisa 2, bisa 3, tinggalnya di mana? Di gerobak. Nggak tahu malam ini mereka sudah makan atau belum. Hari itu makan belum tentu. Nah itu dia. Itu dia. Ya berarti mungkin pembahasan kita tentang makanan ini ada maknanya yang bisa dibilang bukan untuk makanan. perut, ya, tapi ada nilai rohani, teologi. Ada hubungan bahwa makan bersama adalah Ekaristi yang kita lakukan setiap minggu, dan ternyata dari makanan itu kita belajar juga tentang bersyukur, berbagi, dan juga tidak egois. Tidak egois. Tentunya ini jadi pesan ya buat kita para sahabat seperjalanan, bahwa dari hal yang setiap hari kita ketemu nih, pagi, siang, malam, pasti kita ketemukan makanan buat diri kita, buat kesehatan kita. Tapi ternyata ada nilai teologis yang bisa kita maknai, dan tentunya itu luar biasa Mu ya pesan. Luar biasa banget. Mungkin saya mau minta Romo Babaliong menutup dengan suatu pernyataan yang dalam perayaan Ekaristi ya. Sering diucapkan bahwa perjamuan surgawi, perjamuan kekal surgawi ketika kita nanti sudah selesai perjamuan sehari-hari, makan bersama sehari-hari gitu ya, perjamuan Ekaristi, lalu kemudian kita akan nanti sudah selesai hidup di dunia ini, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, para kudus, para malaikat, kemudian perjamuan kekal di surga. Nah itu gimana tuh Mo? Sebagai perjamuan kekal itu saya tidak memandangnya, wah di surga itu kita makan-makan. Kita makan-makan duniawi lagi nih pikiran kita nih. Ya, tapi perjamuan surgawi itu adalah suasana yang penuh dengan kelimpahan, suasana penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, di sana kita memuji, memuliakan Allah bersama dengan para malaikat, bersama para kudus di sana, bersama dengan umat beriman yang lain. Karena kita hidup di dalam roh itu, ya, bukan dalam daging lagi, ya. Kedagingan kita itu kita lepas. Jadi perjamuan surgawi adalah suasana kebersatuan dengan Tuhan Yesus. Jangan kita pikirkan di sana ada sate babi, ada sate kambing, ada nasi goreng. Itu yang kita pikirkan kalau gitu daging lagi. Kedagingan itu kita lepaskan.
Ya, kedagingan itu sudah kita lepaskan. Daging kita itu sudah kita lepaskan berhadapan dengan kematian. Perjamuan surgawi itu dia. Kemuliaan Allah, keagungan Allah, sukacita bersama dengan Allah, memuliakan Allah. Dan itulah dia yang kita lakukan yang dimaksud dengan perjamuan abadi itu. Sukacita yang benar-benar agung, yang begitu mulia, bersatu dengan Allah Bapa di surga. Itu dia. Ya. Berkumpul bersama. Berkumpul bersama-sama itu semua mengagungkan Allah di dalam kerajaan surga. Ya itulah dia perjamuan surgawi menurut saya. Ya, ya. Luar Mantap, biasa ya. luar biasa banget ya. Penutupnya tuh tentang perjamuan surgawi. Udah lapar? Iya. Udah lapar mau perjamuan sehari-hari dulu. Mari kita lakukan yang bisa kita lakukan. Baik, sahabat perjalanan, inilah pembahasan kami bersama Romo Babaliong pada kesempatan kali ini dengan tema makanan dan makanan dengan Ekaristi. Tadi banyak yang kita pokoknya bahas ya, dan Iya. semoga ini bisa menambah pengetahuan kita juga, mungkin menumbuhkan iman kita juga, Mu ya. Menumbuhkan Dan Iya. juga iman. mengingatkan kita kepada sesama untuk dapat berbagi dan bersyukur tentunya kepada Tuhan. Jadi, setelah ini, Mari mari kita makan. kita makan. Oke, terima kasih. Salam Ya. sampai jumpa. Mari. Sahabat Bye-bye. seperjalanan. Mari, Bye. mari. Ya.